Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang salah satu fungsi lingkungan sekolah adalah untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai unsur lingkungan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Fungsi lingkungan sekolah adalah untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai unsur di lingkungan sekolah dan memberikan peluang bagi setiap individu untuk terbebas dari kendala-kendala kelompok yang timbul dan terkait dengan komunikasi yang lebih luas dan kreatif. Maka setiap seorang siswa menyarankan dari keluarganya, akhlaknya dan sifat tradisi hidupnya, dan dia juga menyimpulkan laboratorium yang telah mempengaruhi sebelum dia sekolah sebagai teman jalanan, kerabat, dan pengunjung keluarganya. Menurutnya, setiap siswa yang hadir dengan karakteristik sendiri yang diperolehnya di komunitasnya. Tugas sekolah adalah menemukan konvergensi di antara kualitas-kualitas yang berbeda ini, menciptakan kualitas-kualitas umum baru yang menyatukan antara tujuan-tujuan dari kualitas-kualitas yang berbeda ini, menciptakan kualitas-kualitas umum baru yang menyatukan antara tujuan-tujuan siswa dan metode berpikir mereka, dan mendekati keyakinan agama mereka dan keyakinan mereka, bakat politik, atau setidaknya membangun mereka pada gaya yang tepat dari pemikiran ilmiah. Ini sangat disadari oleh India dan juga Amerika Serikat atau negara-negara lain di mana berbagai agama, tradisi, dan sistem dan aluminium sering hidup, ada mata uang dan transportasi dan migrasi. Karena itulah faktor-faktor perubahan bangsa, aliran-aliran sektarian atau aliran-aliran yang mempelajari suatu pemikiran khusus dalam bangsa. Mata pertama yaitu karena menjadi kesatuan untuk semua, sehingga yang timbul dari kumpulan kategori yang tercakup dalam satu entitas politik dapat terjadi penolakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Melanjutkan yang di depan tadi, mungkin alasan Hitler Jerman menyerukan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka meyakini unit yang ditujukan pada diri mereka sendiri di Jerman, termasuk sekolah mereka sendiri dan versi majalah mereka dalam bahasa Ibrani. Dan karena mereka merasa kohesif yang terpisah, sebagian besar terpisah dari bagian Jerman besar. Fungsi ini dicirikan oleh sekolah untuk keluarga. Ini membantu pendidikan mentalnya dengan mengkonfirmasi studi dan masalah yang perlu diselesaikan untuk pelajaran, pemeriksaan, dan koleksi, seperti yang disediakan oleh sarana pengetahuan seperti penulis, laboratorium, bengkel, taman, kebun, hutan, teater, dan lainnya. Sarana tidak langsung ini membantu untuk mengkonfigurasi pekerjaan sosial sebagai keuangan mikro, peraturan dan hukum untuk konfirmasi rezim dan prinsip-prinsip sekolah. Hukum ini diterapkan dan menghormati berpartisipasi dalam statusnya. Dalam hal ini, latihan baginya untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang baik, yang menghormati aturan dan melawan balik. Di sekolah, siswa terlibat dalam berbagai asosiasi ilmiah, sastra, dan teknik, dan disertai dengan bagian tanggung jawab mereka dalam persiapan ini sebagai bentuk warga negara yang baik. Selanjutnya, dalam pergaulan ini, siswa belajar untuk menepati janjinya, menghormati pendapat orang lain, memberi dan menerima, tidak berpikir aneh, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Selain kualitas sosial yang baik ini, siswa dapat menemukan contoh moral yang baik dari seorang guru, dan mereka dapat meniru perilaku tersebut. Dan jika ini merupakan fungsi sekolah, maka yang harus
dilakukan adalah yang pertama, yaitu menjadi gambaran kecil dalam kehidupan sosial yang dapat memilih siswa untuk mencintai pekerjaan, prestasi, kerjasama sosial, dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat dan negara. Yang kedua, yaitu siswa dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk mengembangkan bakat dan minat mereka dan mengarahkannya ke studi atau profesi yang cocok untuknya, dan itu merupakan bentuk kepedulian individu kepada siswa lain. Yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan kualitas warga negara yang baik, memiliki rasa tanggung jawab, berkeinginan untuk berkorban, dan melakukan kewajiban karena itu wajib, dan untuk menghargai kebaikan itu sendiri. Yang keempat, menjadi masyarakat yang memiliki simpati dan pengertian baik dari kalangan atas maupun bawah, dan suasana demokrasi berlaku di dalamnya. Yang kelima, yaitu bahwa pelajar dapat mencapai cita-cita setinggi-tingginya dan seperti estetika yang dapat ia lihat dan dengar. Yang keenam, yaitu memiliki hubungan yang kuat dengan rumah di satu sisi dan masyarakat di sisi lain, sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.